Bismillahirrahmanirrahim. Sulhu Al-Bantaniyah. Dengan ini kami zuriat Wali Songo dan juga zuriat Ba'alawi atau Habaib menyepakati surat kesepakatan bersama untuk 1. Menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. 2. Tidak men-ta'an nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. 3. Berhenti bertaksub dan bertafakhur atau membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Saya ulangi. 3. Berhenti bertaksub dan tafakhur atau membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. 4. Kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab serta sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubra. 5. Bila mana ada muhibbin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara sesama muslim atas nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. 6. Tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim, satu bangsa dan setanah air. Kesepakatan ini bersifat mengikat. Banten, Ahad 27 Agustus 2023. Kasepuhan Kesultanan Banten. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video yang kita kutip di depan tadi adalah hasil kesepakatan dari perdebatan atau musyawarah lah di Kesultanan Banten, di Komplek Kesultanan Banten hari Ahad kemarin ya, tentang polemik tulisan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman yang mempersoalkan keterputusan nasab Ba'alawi. Ada 6 kesepakatan yang tadi sudah dibacakan ya. Nah, menurut saya itu cukup bagus lah. Kalau itu dihormati, itu ditaati, diindahkan, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi ya mungkin ada yang nggak setuju ya wajar saja, namanya banyak orang. Tapi saya berharap paling tidak kayak poin menghentikan saling caci maki, menghentikan poin kebiasaan membanggakan nasab itu saya pikir hal-hal yang positif. Terus poin untuk membentuk tim untuk mengadakan kajian lebih lanjut itu juga positif lah. Jadi menurut saya ini harus disambut dengan baik. Nah, menurut saya cukup intensif mengikuti dialog ini atau polemik ini ya. Dan kemarin ketika pihak Kiai Imaduddin dan teman-teman ya yang kebetulan selama ini seide dengan Kiai Imaduddin mengadakan seminar nasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu saya juga mengikuti secara intensif. Di situ Kiai Imaduddin memaparkan dengan gamblang gitu ya bahwa ada keterputusan artinya ketika nasab Ba'alawi itu akan disambungkan ke atas ke Rasulullah itu, di situ Kiai Imaduddin mengatakan tidak cukup ada buku atau kitab yang menjelaskan itu, disitulah dikatakan keterputusan. Dan menurut saya data yang dipaparkan Kiai Imaduddin itu kelihatannya juga tidak ditolak oleh pihak yang kebetulan para habaib atau yang membela para habaib Bani Alawi ini. Kalau saya dengarkan ya ketika di Komplek Kesultanan Banten itu secara tidak langsung sudah tergambar. Secara tidak langsung tergambar bahwa referensi kitabnya itu hampir sama. Ketika tadi bicara untuk menyambungkan itu tidak ada buku, tidak ada kitab itu kelihatannya sama. Cuma persoalannya ini kan kalau saya amati, mohon maaf kalau saya salah ya.
Kalau saya salah mohon maaf. Saya melihat itu kan persoalan di sini. Apakah ya toh yang satu mensyaratkan, menginginkan adanya tadi kitab-kitab yang menjelaskan itu secara gamblang gitu ya. Yang satu pihak mengatakan apakah itu menjadi syarat? Kan gitu. Jadi satu pihak menginginkan itu harus ada, yang satu pihak mengatakan apakah itu memang harus kan. Maka saya katakan ini katanya kan nanti 6 bulan lagi akan diadakan pertemuan lagi dan pihak Robitoh yang mewakili para habaib dan Kiai Imaduddin Usman diharapkan datang. Saya kalau melihat situasi seperti ini masing-masing berpihak pada tadi prinsip masing-masing, ya menurut saya nggak ketemu gitu. Menurut saya sulit ketemu. Karena yang satu mengatakan harus ada data yang membuktikan itu, yang satu mengatakan apakah itu menjadi persyaratan kan gitu. Jadi intinya menurut saya sangat sulit untuk sampai pada titik yang sama. Maka menurut saya yang terbaik adalah saling menghargai. Yang terbaik adalah saling menghormati dan seperti kesepakatan tadi, yang penting menghentikan caci maki, menghentikan merasa benar sendiri. Karena ini sama saja dengan khilafiyah yang terjadi di kalangan umat Islam dalam hal fikih selama ini kan akhirnya juga sekian ratus tahun itu juga nggak selesai. Ya, yang sering kita saksikan, yang sering kita amalkan soal kunut seandainya. Ini kan para imam mazhab berbeda dan sampai sekarang juga tidak ada titik temu. Titik temunya di mana? Saling menghormati, saling menghargai bahwa itu masalah furu'iyah kan begitu. Apalagi kaitan dengan itu tidak langsung menyangkut ibadah. Jadi menurut saya titiknya di situ. Tapi saya dalam konten ini ingin memberikan apresiasi ya kepada semuanya saja. Yang jelas dengan adanya polemik ini ada banyak hikmah menurut saya. Ada banyak hikmah. Hikmahnya artinya apa? Jadi saya melihat itu ya, yang berdebatnya orang-orang pinter. Akhirnya mereka juga terdorong untuk melakukan kajian-kajian kitab, melakukan kajian-kajian literasi yang begitu mendalam. Dan itu bagus, itu kalau disikapi sebagai bagian dari pertarungan keilmuan itu bagus. Maka ketika ada yang mengatakan bahwa ini harus sepakat bahwa yang dicari itu kebenaran bukan pembenaran, itu terus bagus. Harus masing-masing mengedepankan soal kebenaran ilmu dan harus jujur gitu. Memang sih bisa saja kalau saling mengejar tuh ya udahlah satu pihak dan pihak yang lain tuh bisa saling membenarkan dirinya tuh alasannya yang dibikin tuh bisa saja membuat alasan yang membenarkan tuh banyak sekali. Contoh misal bisa saja seandainya ini akan diakhiri dengan ketika ada tes DNA. Bisa saja itu. Tapi persoalannya kalau yang mau dites DNA tuh nggak mau terus bagaimana? Kan nggak selesai juga. Maka memang ini tidak mudah menurut saya. Terus kemudian, jadi satu saya tadi menghargai ya bahwa dengan demikian akhirnya terjadi pertarungan kemampuan mendalami referensi, kemampuan mengkaji kitab-kitab klasik gitu ya, itu bagus menurut saya. Dan saya bangga karena di situ menunjukkan banyak orang-orang pintar yang masih concern pada hal seperti itu. Tapi yang penting tadi memang tujuannya mencari kebenaran bukan pembenaran, itu yang penting menurut saya seperti itu. Terus nomor 2 menurut saya yang perlu digarisbawahi juga bahwa dengan munculnya polemik ini paling tidak masyarakat umum, khalayak umum yang selama ini mungkin hanya mendapatkan informasi tentang Habib, tentang dzurriyyah Nabi, ini sekarang menjadi punya perspektif yang lebih luas. Ternyata ada Bani Alawi yang disebut Ba'alawi yang kemudian disebut Habib di Indonesia ini, gitu. Ada yang Sayyid, ada yang macam-macam lah. Artinya memang sekian tahun jarak kita dengan Nabi itu memungkinkan banyak klan, banyak dzurriyyah yang mungkin akan nyambung ke Nabi dengan berbagai jalur. Dan ini kan orang sekarang menjadi tahu. Kalau dulu itu kan pahamnya mungkin sebagian besar kan pahamannya Habib itu saja gitu loh.
Terus kemudian yang terpenting juga ketika masyarakat umum itu tahu masalah ini, tahu duduk persoalannya, sehingga saya berharap masyarakat umum bisa seandainya menghormati Habib, menghormati Sayyid dan seterusnya, tentu dalam proporsi yang benar. Contoh misal, kita berharap mereka yang menyandang gelar luar biasa itu, menyandang gelar istimewa itu juga menjaga akhlaknya. Kalau bisa kita juga berharap beliau-beliau yang menyandang gelar besar itu, menyandang gelar yang sangat terhormat itu juga membekali dirinya dengan ilmu yang cukup, kan gitu. Jadi enak, karena kita tidak bisa memungkiri faktanya ada yang kadang orang menyandang gelar besar itu, menyandang gelar kehormatan sosial itu, kadang dia memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kan ada. Harus kita akui itu ada. Terus mengkapitalisasi untuk kepentingan materi itu ada. Dan itu tidak hanya gelar Habib, tidak hanya gelar Sayyid, bisa jadi gelar-gelar yang lain gitu. Gus juga bisa dimanfaatkan, gelar Kiai juga bisa dimanfaatkan. Tapi artinya masyarakat harus tahu, masyarakat harus bisa melihat kalau ada yang cenderung mengkapitalisasi, ada orang yang menggunakan gelar itu untuk kepentingan pribadi, ya kita abaikan sajalah. Kita masyarakat juga, saya berharap jangan mudah tergiring, jangan mudah memiliki sikap fanatik buta ketika ada orang yang mencoba mengkapitalisasi gelar itu. Kadang memang kan karena keterbatasan wawasan itu, kadang masyarakat umum itu kan mudah sekali terprovokasi sehingga menjadikan terlalu fanatik, terlalu mengkultuskan, sehingga ini akan dampaknya secara sosial tidak bagus. Nah, saya pikir hikmah dari peristiwa ini adalah masyarakat semakin tahu sehingga bisa kita menyikapi dengan benar. Dan ya namanya ini peristiwa ini kan ratusan tahun yang lalu ya. Jadi memang masing-masing orang mungkin biasa memiliki perspektif, memiliki sudut pandang terhadap sejarah itu mungkin beda-beda. Ketika di UIN Jakarta itu kan sejarawan Profesor Anar Gonggong kan juga mengingatkan bahwa memang sulit sekali menemukan bahwa sejarah itu ditafsirkan atau dimaknai dalam satu. Biasanya mesti ada beberapa sudut pandang. Biasanya begitu memang. Beberapa sudut pandang itu mesti ada. Dan biasanya ya sulit dipertemukan. Maka dalam kesempatan di UIN itu kan Prof. Anar Gonggong mengingatkan umat Islam lebih baik untuk menguatkan persatuan daripada mencari titik-titik perbedaan dalam membaca sejarah tadi. Dan saya berharap peringatan atau wawasan yang diberikan oleh Prof. Anar Gonggong ini menjadi pegangan kita bahwa memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Oke, jadi saya pikir kembali lagi ke masalah poin kesepakatan di Banten tadi, saya berharap ini menjadi mengurangi tensi, mengurangi eskalasi, sehingga bangsa dan negara ini yang sudah banyak problem, yang sudah banyak masalah, jangan kembali ditambahi dengan polarisasi, jangan ditambahi dengan kristalisasi atau keterbelahan kaitannya dengan persoalan nasab ini. Sudah banyak masalah lah. Dulu ada cebong, ada kampret, itu kan masalah yang sampai sekarang juga belum selesai 100%. Apalagi ini akan Pilpres 2024 ini. Bisa jadi itu akan dihidupkan lagi oleh beberapa orang. Kalau bisa hal semacam itu demi kebaikan bersama, baik kita sebagai seorang Muslim maupun kita sebagai sesama warga bangsa dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalau bisa hal semacam itu diminimalisir lah, sehingga kita itu rasa persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita itu bisa kita jaga dengan baik. Dan kalau saya lihat yang debat yang terlibat dengan sebagian besar itu alirannya atau organisasinya itu rata-rata kan mengacu ikut NU. Semua mengatakan NU itu. Saya lihat itu semua orang NU. Maka saya berharap juga, saya pikir kayak PBNU nggak usah diserat-serat dalam hal inilah. Ini biar diselesaikan di level kultural saja. Cuma mungkin PBNU perlu memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat yang awam, agar umat yang awam itu tidak ikut larut untuk terpolarisasi. Dan
kita tunggu saja yang kesepakatan yang akan bikin tim ya untuk mengkaji itu lebih luas lagi dalam tingkat Asia Tenggara. Menurut saya kita tunggu saja, kita doakan saja agar itu nanti bisa menambah hasanah keilmuan kita, bisa memperkaya referensi kita. Itu saya pikir bagus. Dan lagi-lagi saya mengatakan peristiwa ini tetap bisa kita ambil hikmahnya. Meskipun kesannya selama ini ada kayak pro kontra, saling serang, saya pikir ya semua kita ambil positifnya saja, bahwa sisi positif adalah kita menjadi lebih paham, wawasan kita tentang Ba'alawi, tentang Dzurriyyah Nabi, kita menjadi punya perspektif yang lebih luas. Jadi menurut saya, terakhir, kalau ada pertanyaan dalam konteks ini, dalam konteks pertemuan di Banten khususnya, apakah kubunya Kiai Imaduddin atau Ba'alawi yang menang? Seandainya ada yang bertanya seperti itu, saya pikir tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dan menurut saya memang tidak selayaknya kita untuk mencari siapa yang menang, yang kalah. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak perlu lagi diajukan. Mari kita tunggu bersama-sama. Semoga kita doakan, semoga semua akan berakhir dengan baik dan akan membawa kemaslahatan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.